kami ucapkan selamat atas keberhasilan Bapak Ibu dari seleksi P3K guru tahap 1 ya. Nah, pada dasarnya semua sudah berproses secara ketentuan yang berlaku. Untuk hari ini, hari yang Bapak Ibu tunggu-tunggu, yaitu penandatanganan SPK, surat perjanjian kerja. Setelah ini akan ada proses selanjutnya sampai dengan Bapak Ibu terbit SK-nya dan pelantikan. Setelah itu Bapak Ibu baru akan melapor ke perangkat daerahnya masing-masing, ke SD ataupun SMP masing-masing untuk diterbitkan SPMT. SPMT yaitu surat pernyataan melaksanakan tugas. Ini sebelumnya akan dibagikan SPK-nya ke masing-masing Bapak Ibu untuk bisa dibaca-baca dulu sambil menunggu Bapak atau Ibu lain yang belum hadir. Saya akan dipanggil satu-satu sama-sama. Mohon izin Bapak Ibu atas nama Ibu Eliawati juga aja Bapak Ibu. Ibu Santi, Pak Asep Teddy, Ibu Wahyu Berkas pertama diterima. Ibu Siti Salmia, Ibu Leni Wati, Ibu Sulastri, Ya. Ibu Yanwar Rahman, Ibu Dian, Pak Abidin, Coba. Ibu Endar Gelisek, Ibu Siti Asia, Ibu Marsini Dwi, Iya Pak. Ibu Eka Rizky, Ibu Lisa, Ibu Dini Aprilini, Pak Suherman, Pak Wahyu Setio, Saya Pak. Ibu Sartika, Pak Susanto, Ibu Desi, Pak Agus Bambang, Pak Adi Rindra, Pak Abdul Rahmat, Pak Sip, Kales. sudah. Masih penasaran. Silakan Bapak Ibu baca di SPK-nya. Berarti kita jadi guru baru lagi ya. Habis masa kerjanya Pak. Bapak yang lebih senior ini habis sudah masa kerjanya. Pulang dari nol lagi. Ya Indo kembali. Sudah bawa materi ya Bapak Ibu? Sudah. Sedikit menjelaskan terkait materi sama seperti kalau Bapak Ibu menandatangani SPK di
dinas pendidikan ataupun di sekolah masing-masing. Jadi di hadapan Bapak Ibu itu ada 2 rangkap ya. Yang satu rangkap pertama bisa ditempelkan materai di atas nama Pak Rahmat Mahfud. Yang rangkap kedua ditempelkan materai di atas nama Bapak Ibu sekalian. Yang ada lembar paraf ini tidak perlu ditempel materai, hanya tinggal ditanda tangan atau di paraf Bapak Ibu saja. Ini di tantangan aja. Iya, itu tanda tangan. Ini sini kan. Saya tindakan tesnya Pak ya. Oke, yuk. Hati-hati ada komputernya. Ya, aman-aman sudah. Ada yang bisa menghubungi Bu Desi. Ini saya telepon nggak diangkat angkat ya. Mungkin di jalan kali itu Pak. Di telepon tadi. Terus Bu Lisa ini ada yang punya kontaknya Pak? Oke, nempelnya apa nih? SD 018 Oh iya. 018 Timur. Tempelnya gimana nih? Sini. Di satunya Pak Rahmat, satunya kita. Enggak, maksudnya ngepaskannya. Wah, Gini apa di sini? Kiri Gini. biasanya kiri. Iya, kiri ya. Gini ya. Jangan menutupi namanya. Nah, gini ya. Oh. Nanti udah terlanjur ditempel. Ini ya. Jadi satu nanti contoh dia yang contoh satu. Pertama punya Pak Rahmat, yang kedua baru kita. Yang gini juga ya. Yang rangkap sebelumnya Pak Wali Kota. Ya. Ini kan. Iya Pak. Pak Rahmat di sebelah sini. Yang penting jangan nutupin namanya Pak Rahmat. Dah. Legit. Oh, belum keluar. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ini. Bu, ada nomornya Bu bisa kamu. Ini ada kegiatan di FSPM, ada penanganan kita tapi belum ada data. Minta tolong kirimkan di sini. Ya, itu aja Bu. Semuanya saya. Iya. Kalau pinggirnya nggak apa-apa ketutup. Jangan. Jangan. Nanti Iya. digeser agak jauh lagi ya. Nanti nggak ngelihat dia. Oh, dia Makanya saya tanya tadi. Sudah. Kalau Bang, Sedikit menjelaskan ya Bapak Ibu terkait masalah perjanjian kerja ini, pada dasarnya sama seperti perjanjian kerja yang lain, yang dimana ada kewajiban, kemudian larangan juga hak Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait masa perjanjian kerja ini yang sering menjadi pertanyaan, ini masa kerja saya selama kontrak bagaimana? ya. Nah, itu kalau berdasarkan ketentuan dari Permenpan untuk P3K ini, masa kerjanya ketika diangkat menjadi 0 tahun 0 bulan. Ketentuannya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait masalah disiplin, kewajiban dan larangan, itu bisa Bapak Ibu baca. Pada dasarnya ini normatif seperti setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Kemudian wajib mematuhi jam kerja dan lain sebagainya, tata tertib, masalah absensi dan lain sebagainya itu nanti harus dipatuhi ya. Kemudian larangan juga itu juga harus dipatuhi. Yang jelas, pertama yang ingin kami sampaikan di sini, bagi ASN ada kewajiban untuk netralitas dalam politik. Jadi dimohon
agar netral, jadi jangan ikut-ikutan kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon. Nah, itu sudah jelas, nanti ada sanksinya, ada hukuman disiplinnya. Setelah itu terkait masalah hak, yang jelas ada haknya Bapak Ibu sekalian. Yang jelas masalah gaji, tunjangan, cuti dan lain sebagainya itu juga ada diatur. Yang mana aturannya juga tidak jauh berbeda dengan aturan mengenai PNS. Terkait masalah gaji, Bapak Ibu nanti akan digaji berdasarkan golongan 9, yaitu sebesar 2.966.500. Kemudian tunjangan keluarga itu berbeda-beda bagi yang sudah menikah, kemudian yang menikah dan punya anak dan yang bujang itu juga berbeda. Tunjangan pangan juga berbeda-beda tergantung jumlah keluarga, anak, kemudian apa saja menikah itu berbeda. Kemudian tunjangan jabatan fungsional sama 540.000. Yang di poin D pasal 6 ayat 3 itu tunjangan tambahan penghasilan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tunjangan kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Jadi yang poin D ini tidak kita masukkan karena memang tunjangan TPP itu masih ketentuan perwalinya masih diproses, jadi belum ada penetapan. Jadi setelah ada penetapan nanti mengikuti dari ketentuan perwali ataupun SK wali kota. Yang kita juga masih menunggu penetapannya. Insya Allah sih per April itu sudah berlaku. Kemudian ada pertanyaan, untuk gaji bagaimana, dibayarkan per kapan? Nah, untuk gaji ini dibayarkan terhitung tanggal berlakunya SPMT. SPMT adalah surat pernyataan melaksanakan tugas yang nantinya akan dibuatkan oleh perangkat daerah Bapak Ibu sekalian. Jadi kami juga berharap sih ini udah kelar untuk administrasi segala macamnya di akhir bulan Maret ini. Jadi ketika masuk bulan April Bapak Ibu sudah bisa terima gaji sebagai P3K. Ya. Jadi kami mohon sebagaimana sesi sebelumnya, kami mohon doa. Intinya itu aja sih. Kami mohon doakan bersama-sama supaya Amin. proses penandatanganan dan lain sebagainya bisa lancar, bisa dimudahkan seperti itu. Nah, jadi seandainya nanti akhir bulan Bapak Ibu sudah dilantik oleh wali kota, silakan langsung